Siapa admin gereja palsu? Gereja palsu satu orang atau banyak? Bagaimana bisa kenal dengan admin gereja palsu? Nah, admin gereja palsu. Halo semuanya, hari ini kita akan bahas soal akun anonim. Nah, kemarin responnya sudah ada di Instagram. 96% setuju kita bahas akun anonim. Ada yang nggak setuju, tapi hanya 4%. Karena itu kita akan bahas tentang akun anonim, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu Kristenan, isu-isu gereja. Pertanyaan juga ada banyak banget kemarin kita terima di Instagram. Ada yang mirip-mirip, ada yang beda-beda. Karena itu kita kelompokin pertanyaannya, ya. Nah, kemarin kepikiran juga sempat mau ngajak beberapa pendeta atau temen gitu ya untuk ngobrol bareng. Tapi kita mikir nih, kalau kita ajakin yang sudah pernah disinggung atau disebut di akun-akun itu, takutnya dipikir nanti serangan balik, ya, counter attack gitu. Padahal kita kan tidak menganut counter attack ya. Nah, ini pertanyaannya nih, kenapa ada akun anonim gitu? Nah, sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, akun anonim itu udah ada dari lama ya, sejak zaman dulu bahkan. Nah, yang paling dekat misalnya kalau kita ingat, kita belajar tentang Multatuli Decker ya, yang buat buku Maksa Velar. Lalu Ki Hajar Dewantara sendiri kan nama aslinya Suwardi Suryaningrat. Jadi anonim itu kalau dari asal katanya kan tanpa nama, tapi maksudnya adalah tanpa menunjukkan identitas sebenarnya. Nah, beberapa mereka itu ada hal-hal yang membuat mereka tidak menampilkan nama sebenarnya demi keamanan, supaya lebih bebas ya dalam konteks tadi zaman penjajahan, sehingga mereka menampilkan bukan nama sebenarnya. Nah, semakin tinggi derajat anonimitas orang, itu semakin bebas dia berekspresi. Artinya semakin dia tidak diketahui identitasnya, dia makin bebas berekspresi. Jadi awalnya anonimitas itu adalah bentuk ekspresi orang. Nah, tapi kalau ini kebablasan, ini bisa jadi mengarah ke agresivitas. Karena dia tidak diketahui identitasnya, dia merasa bebas dari tanggung jawab sosial, tidak punya beban moral ketika menyampaikan apapun. Nah, itu mengarahnya nanti bisa ke sana. Bahayanya akun anonim, gini, penelitian itu menunjukkan bahwa anonimitas itu bisa menimbulkan namanya itu disinhibition effect. Jadi menjadikan seseorang kehilangan kontrol dan cenderung lebih bebas dalam perilakunya di dunia online ya, di media. Nah, kebebasan ini bisa menguntungkan, bisa merusak. Menguntungkannya dia jadi lebih berekspresi ya, hal-hal yang selama ini susah diungkapkan bisa diungkapkan. Nah, itu untungnya, positifnya. Negatifnya apa? Tadi dia jadi bisa merusak, toksik ya. Kenapa? Justru orang-orang itu akan terperangkap karena dia tidak diketahui orang, anonim. Dia terperangkap dalam sisi gelap dirinya, sehingga dia akhirnya mengeluarkan sisi-sisi gelap dari dirinya, termanifestasi lewat perilaku negatif, membuli orang, menghina orang karena dia tahu dia tidak diketahui oleh orang. Nah, itu sisi negatifnya gitu. Nih pertanyaannya, tapi ada banyak pendukungnya tuh. Oh iya, betul. Kayak beberapa akun itu puluhan ribu bahkan pendukungnya, walaupun pengikutnya ya, walaupun belum semuanya mendukung. Ada yang mendukung, ada yang enggak, tapi pendukungnya banyak kok, banyak. Nah, itu kenapa? Kalau dari sisi komunikasi itu ada namanya echo chamber, jadi ruang gema ya. Gema itu kan kalau kita ngomong, ruangan bergema, kita mendengar suara kita sendiri. Nah, itu di aspek komunikasi, kalau kita ngomong dengan orang-orang yang sejenis, satu pikiran, itu namanya echo chamber. Kita merasa mendapat support, padahal kita karena ngomong dengan orang-orang yang satu pikiran sama kita. Nah, sehingga followernya itu rata-rata kan yang mendukung, yang berpikiran sama. Ketika mereka ngobrol sama, saut-sautan, mereka merasa mereka sepaham banyak gitu. Itu efeknya. Terus kenapa mereka memilih anonim? Macam-macam ya. Ada yang tadi, kalau dari yang zaman dulu itu takut ya karena penjajahan, maka ada represi kekuasaan, akhirnya mereka memilih anonim. Nah, kalau yang sekarang macam-macam, mungkin khawatir identitasnya diketahui ya. Kenapa? Bisa saja yang dia kritik, yang dia obrolin, yang dia julitin ya, itu orang yang dia kenal ya kan, temannya sendiri bahkan misalnya. Makanya dia memilih anonim. Atau ada juga karena faktor ekonomi ya. Misalnya kalau dia ngomong secara terbuka, bisa jadi dia
terkena dampak ekonominya, ya sehingga dia memilih untuk anonim. Nah kalau akun-akun ini motivasinya apa? Saya nggak tahu, macam-macam ya. Bisa juga ada yang ekonomi gitu ya. Dia takut kalau ketahuan gitu, misalnya waduh nih teman pelayanan pasti nggak ada yang mau undang dia lagi misalnya, mungkin macam-macam begitu deh. Nah coba kalau jadi begitu kan jadi sama dengan yang dikritik. Kalau motivasinya itu, harusnya anonim itu motivasinya bukan itu, tapi motivasinya mirip kayak ya Double Decker, kayak Dewantara, kayak begitu sih nggak masalah gitu. Nah ini dia nih paling banyak nih, setuju nggak ada akun anonim? Kalau saya pribadi setuju. Kenapa? Karena kita orang Indonesia ya, kadang-kadang ada hal-hal yang kalau orang itu ngomong kita nggak mau dengar ya, padahal bisa saja omongannya benar gitu. Jadi saya setuju itu ada akun anonim. Yang penting ada koridornya, ada patokannya. Ya saya bilang bahwa anonim ya, bukan fake account ya. Nah jadi beda tuh anonim sama fake account. Fake account itu akun palsu. Nah jadi anonim itu nggak masalah gitu ya. Yang penting dia menyampaikan itu bener gitu loh. Karena misalnya begini ya, memang ada yang bilang begini, perdebatannya gini, wah kan dibilang tegur saudaramu 4 mata gitu ya, walaupun 4 mata sudah nggak ada lagi ya, diganti bukan 4 mata gitu ya, macam-macam gitu ya. Itu masuk ke perdebatan yang lain kita nanti tuh. Tapi kan jangan lupa bahwa Yesus juga menegur ahli Farisi dan orang-orang Taurat di depan umum. Lalu ditanya lagi, berarti itu dianggap ahli Taurat? Nah kalau cara profesi kan para pendeta itu kan ya ahli Taurat, orang Farisi pemuka agama gitu. Jadi nggak masalah harusnya, tinggal para pendeta sekarang mau memilih menjadi seperti Kayafas, Hanas, atau menjadi seperti Nikodemus, pilihan. Jadi nggak bisa juga saya nggak kurang sependapat kalau dibilang semua harus ditegur secara rahasia gitu loh. Nah ya nggak juga, apalagi gini, misalnya kalau soal ajaran, seorang itu menyampaikan khotbahnya di depan umum ya kan, kalau kenal ya nggak apa diomongin. Tapi kalau ajaran itu berbeda lalu dia mau menanggapi, bagi saya sih, saya menganggapnya nggak masalah, karena memang ajaran itu harus diawasi. Kita sendiri diminta untuk mengawasi ajaran kita, karena kan ajaran macam-macam ya, ada yang jelas-jelas keliru sampai yang kelihatannya benar bagus tapi keliru. Misalnya saja ya, ini contoh aja nih, orang mendiskusikan soal persembahan buah sulung adalah persembahan di awal tahun. Apa iya? Nggak apa-apa dipertanyakan menurut saya. Atau ada lagi misalnya gini, ini kayaknya benar tapi sebenarnya nggak benar. Kalau jodohmu dari Tuhan, maka dia pasti mendekatkan kamu kepada Tuhan. Apa benar itu menurut Alkitab? Karena Hawa dari Tuhan untuk Adam, nyatanya bikin dia jauh dari Tuhan. Iya kan? Nah ini bukan berarti ini loh ya, jangan sampai ini jadi justifikasi anak muda untuk tidak mencari pasangan seimbang, enggak, bukan. Maksud saya pengajaran itu harus diperiksa, benar gak sih itu sesuai Alkitab? Karena ajaran palsu itu juga mirip-mirip loh, mirip-mirip ya kan. Roma bilang tuh dokimazen ya, membedakan tuh susah. Nah kalau itu nggak jadi dipertanyakan, tapi ketika dia mulai menyerang, menyampaikan sesuatu, nah dia juga harus bersedia untuk berdiskusi, bahkan berdebat dengan orang yang dia pertanyakan ajarannya. Itu yang saya minta dibuka ruangnya, karena sudah masuk opininya dia gitu. Ketika seseorang bicara, ketika seorang khotbah, ngajar, menyampaikan sesuatu di depan publik, di media sosial secara terbuka, harusnya juga terbuka untuk ditanggapi. Jadi menurut saya nggak masalah. Yang penting ada koridornya. Koridornya apa? Dia harus faktual. Ya, dia harus faktual. Dia tidak boleh asumsinya dia kebanyakan. Ya, tidak boleh beropini. Nah kalau dia beropini, dia harus membuka ruang diskusi. Makanya misalnya kalau kita bicara yang di akun anonim Kristen ya, misalnya Pastor in Style, saya sih terus terang mengikuti ya. Pastor in Style saya follow, gereja palsu dan sejenisnya saya follow, walaupun di blog nih kemarin ya kan. Nah tapi nggak apa, artinya saya follow. Kenapa? Karena saya melihat, nah kalau Pastor in Style itu saya lihat dia bukan fakta, dia ada foto
ya, para pester, lalu diposting sama dia apa tuh namanya ya, dia mendeskripsikan berdasarkan pengetahuan stylenya dia, ini mode yang dikenakan, mulai dari pakaian, aksesoris dan segala macamnya. Menurut saya nggak ada masalah, karena itu fakta kan. Dan foto itu kan dia bukan paparazzi, dia bukan curi fotonya, dia ngambil dari media sosial. Apalagi beberapa pester kan sekarang di akun Instagramnya juga mengkelompokkan jadi sebagai public figure kan. Kalau kita lihat tuh jenisnya tuh public figure, ya harusnya nggak masalah gitu menurut saya. Jadi kalau saya lihat dia bukan fakta, tidak ada kebohongan di situ, dia hanya menyampaikan saja. Nah, persoalan orang berpolemik, orang berpersepsi dari situ, itu persoalan orang, itu terserah mereka ya, terserah menilai. Ada yang merasa nggak masalah kok gitu ya, pakainya begitu. Kalau dia merasa masalah, ada yang bilang kenapa dipersoalkan sih. Kalau saya lihat pasar instan terutama ya, dia tidak mempersoalkan, dia cuma menyampaikan saja, ini bajunya ini harganya sekian. Nah, orang yang diomongin itu mau nggak? Ya saya bilang tadi, itu ada di ruang publik, seharusnya tidak ada masalah gitu. Nah, kalau dia tidak mau, ya jangan pakaian gitu. Tapi kalau dia berpakaian begitu, berpenampilan gitu, harusnya nggak masalah ketika diomongin, ya kan? Kan toh ada yang juga bilang kan dikasih jemaat, ya nggak apa-apa, gitu loh. Artinya gini, ketika saya mengenakan sesuatu, lalu saya nggak masalah dengan itu, jadi saya nggak masalah juga kalau orang tahu berapa harganya, berapa dibuat, gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau dia merasa masalah, ya kenapa dipakai, gitu kan? Nah, jadi menurut saya akun seperti itu nggak apa-apa, dia bukan fakta. Persoalan orang berdiskusi itu persoalan orang. Saya tahu ada juga macam-macam orang berdiskusi. Kalau pendapat saya soal pakaian gimana? Ya pakailah yang nyaman ya. Saya sih selalu diajarin dulu begini, kira-kira nih kalau Yesus hidup di zaman sekarang, jadi pendeta di zaman sekarang, pakaian dia akan kayak gimana ya? Nah, itu yang jadi pertimbangan terhadap itu. Nah, yang lain gimana? Kalau akun gereja palsu dan teman-temannya itu kan dia katanya satir ya. Nah, tapi bisa diperdebatkan tuh satir apa enggak. Kalau saya lihat sih menyalahi kaidah satir ya. Tapi oke lah, dia bicara soal ajaran-ajaran, khotbah segala macam. Waktu saya ikuti awalnya, it's okay ya. Dia menyampaikan fakta juga, tapi makin lama nih opininya masuk. Nah, saya bilang kalau opininya masuk, dia harus buka ruang diskusi, karena dia hanya menyampaikan tuduhan-tuduhan, ya kan? Nah, saya juga artinya gini, materinya yang saya pertanyakan. Kalau polanya menurut saya nggak masalah, ya, karena kan bagaimana kan nggak fair juga ya kalau misalnya ada orang khotbah di depan banyak orang ngomong, tapi nggak mau ditanggepin, tidak mau dikritisi, nggak boleh juga, karena ajaran teologi kita segala macam tuh semuanya kan juga kan berproses ya. Berproses mulai dari perdebatan, diskusi segala macam. Jadi nggak apa-apa kalau dia bilang, jangan kok diomongin sih khotbah. Menurut saya sih nggak apa-apa diomongin, gitu ya. Dan juga itu buat para hamba Tuhan agar lebih hati-hati dalam menyampaikan ajarannya, ya. Jadi saya nggak masalah di situ. Tapi ketika dia menyampaikan tuduhan, sebaiknya dia buka ruang diskusi, ya. Makin kesini saya lihat dia makin menghakimi ya. Dia bahkan udah nggak sesuai lagi, jadi makin liar saya lihat ya. Makin liar, hanya mengambil beberapa cuplikan. Jadi dia sudah mulai memframing berita, mengarahkan. Nah, ini yang saya lihat tadi, kalau sesuai dengan definisi tadi, dia sudah toksik nih ya. Jadi mengeksplorasi sisi gelapnya. Jadi mungkin dia tidak punya sakit hati, kecewa dengan gereja segala macam. Nah, itu disampaikan. Jadi makin kesini makin kelihatan gitu ya. Lalu begitu diajak diskusi, ngobrol. Nah, saya dengar juga terakhir banyak orang yang akhirnya di-blok segala macam di ini. Nah, itu menunjukkan kan bahwa kaidah anonimnya itu sudah nggak pas lagi gitu. Jadi menurut saya sih akun seperti itu harusnya dia bisa. Saya pernah bilang berapa kali, kayak akun Motomobi tuh, kalau yang suka mobil ngikutin tuh akun Motomobi, dia pakai topeng ya, pakai topeng, jadi tetap anonim. Ya, tetap anonim. Tapi kalau misalnya diskusi, tapi nanti orang takutnya mengungkapkan jati dirinya dia. Ya kalau dia mau diskusi, dia bikin aja perjanjian segala macam gitu ya, bahwa identitasnya nggak boleh dibuka sama orang itu.
nggak masalah. Tapi bukalah ruang diskusi. Ketika kita menuding orang, ketika kita menyampaikan opini, ayo berdebat. Kalau enggak, akan sama aja kayak tadi. Kalau dia nggak mau berdebat, alasannya apa? Nah, harus lihat lagi. Kalau alasannya karena dia takut juga ekonominya dia terganggu, berarti dia sama dengan yang dia tuduhkan. Nah, itu yang saya bilang, jangan gitu loh. Karena gereja itu bisa ini kok bisa dikritik, apalagi kita Protestan. Saya selalu bilang sama beberapa teman, gereja nggak boleh anti kritik, apalagi kita Protestan. Jangan lupa bahwa sejarah kita itu, kita dikritik secara terbuka. Gereja dikritik secara terbuka oleh Luther, ditempel dari depan pintu gereja. Itu jangan Protestan. Jadi orang Protestan nggak boleh anti kritik gitu. Nah, tapi ketika ada yang kritik sampaikan dengan baik. Bukalah ruang diskusi gitu. Baru fair. Kalau nggak fair, ya tadi menurut saya dia sedang mengeksplorasi sisi gelap dari dirinya. Terus banyak lagi nih. Nah, ini bagaimana, siapa admin gereja palsu? Ini paling banyak nih. Siapa admin gereja palsu? Admin gereja palsu satu orang atau banyak? Bagaimana bisa kenal dengan admin gereja palsu? Nah, ini udah spesifik ya ke gereja palsu dan siapa adminnya. Saya bilang saya menghargai pilihan anonimnya. Tapi kan makin kesini juga makin aneh tuh kayaknya ya. Saya sedang pikir-pikir, diskusi, juga bisa masukan dari teman-teman semua. Kira-kira gimana nih ya? Apakah kita akan buka, kita akan beritahu? Tapi pertanyaan selanjutnya akan kita bahas di sesi berikutnya karena sudah kepanjangan. Ya, nanti kita akan bahas tentang admin gereja palsu. Sampai jumpa.